Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Coba bayangin deh, kamu lagi scroll FYP nih, terus dari sekitar 100 cewek yang lewat di layar handphone kamu, 90-an diantaranya punya wajah yang mirip banget. Dagunya tuh lancip kayak segitiga, matanya tuh gede bulat, hidungnya tuh mancung tinggi, dan kulitnya tuh putih mulus tanpa pori-pori. Awalnya kamu pikir itu satu orang yang ganti-ganti baju ya, tapi ternyata bukan dong, itu puluhan orang berbeda, dari kota yang berbeda, dan sama sekali nggak saling kenal. Nah, di Cina, fenomena ini punya nama resmi ya, yaitu Wang Honglian alias wajah selebgram. Dan ini bukan sekedar tren makeup yang bakal hilang bulan depan. Ini industri ratusan triliun rupiah, di mana jutaan anak muda tuh rela ya ngutang dan juga masuk meja operasi cuma untuk nge-copy paste satu wajah yang sama persis. Nah, pertanyaannya, kenapa sih satu negara bisa seobsesif itu sama satu cetakan wajah? Dan yang bikin aku agak merinding nih, apakah kita di Indonesia diem-diem lagi antri di jalur yang sama? Yuk kita bedah. Semua orang punya muka yang sama. Kalau teman-teman buka aplikasi Douyin atau Xiaohongshu, kalian tuh bakal merasa semua orang download preset karakter yang sama deh teman-teman. Matanya tuh gede, muka kecil, kulit mulus tanpa pori, dan hidungnya tuh kecil banget. Cowok, cewek, semua tuh ngejar itu ya. Fenomena gila ini namanya adalah obsesi baby face. Orang-orang yang umurnya tuh 24 tahun pada pengen kelihatan kayak baru dijemput dari TK dong. Awalnya emang cuma filter. Dan ya, filter emang nggak merusak badan kamu secara fisik sih. Tapi filter tuh sukses menghancurkan cara pandang otak kamu soal definisi cantik itu apa. Nah, masalahnya filter itu juga secara nggak langsung nih menciptakan standar yang nggak mungkin dikejar di dunia nyata. Dan begitu orang tuh nggak puas cuma di layar, mereka tuh mulai cari cara biar mukanya beneran berubah. Ilusi kepala tinggi. Nah, disinilah muncul konsep aneh bernama high skull ataupun kepala tinggi. Konsepnya gini ya teman-teman, kalau jarak dari garis rambut ke puncak kepala tuh lebih panjang daripada jarak alis ke garis rambut, selamat guys, katanya kamu itu punya proporsi wajah yang sempurna. Kepala kalian tuh dianggap tinggi, dan begitu kepala tinggi, mukanya pun otomatis kelihatan lebih kecil. Nah, makanya sadar gak sih betapa gilanya ini? Sekarang muka kalian itu nggak dinilai dari mukanya sendiri ya, tapi malah dibanding-bandingin sama bagian tubuh lain dong. Logikanya itu sama persis seperti kamu nih merasa badan langsingan misalkan, tapi bukan karena kamu tuh turun berat badan, tapi karena tetangga kalian yang makin gendut. Agak-agak aneh kan? Nah, ini semuanya sebenarnya cuma ilusi soal angle sih. Tujuannya ngetrik otak biar ngira kalau kalian tuh lebih good looking. Tapi parahnya, para influencer ini dengan pedenya jualan narasi begini ya, ini bikin kamu awet muda, ini tren normal, dan ini 100% aman. Di Cina pun sekarang lagi heboh ya sama tren elf ear. Yang ironis, kuping caplang itu dulu justru hal yang bikin orang dibully loh. Sekarang dikasih nama fantasi yang lucu dan tiba-tiba semua orang pada kepengen. Para influencer pun juga nggak sedikit loh yang nekat nyuntik filler ke belakang telinga biar kupingnya tuh nonjol keluar alias caplang. Tujuannya sama ya, cuma biar muka kelihatan lebih kecil. Ironis banget gak sih? Nah, lebih gilanya lagi, ada selebriti cowok yang rela membedah tulang rawan dari rusuknya cuma untuk ditanam ke kuping demi tampilan ini. Sekarang, badan kita tuh kayak bisa dibongkar pasang seenaknya gitu ya guys. Ngerinya sih, tren ini tuh udah nyebar sampai ke Korea dan orang-orang mulai antri untuk bikin kuping caplang buatan ini ya teman-teman. Tangga menuju kegilaan. Semua itu berawal dari hal yang kelihatan aman ya guys. Awalnya, tren kepala tinggi ini cuma pakai trik rambut bervolume, bando, atau bantalan busa. Gak ada tuh yang terluka. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah narasi yang dibangun tuh toksik banget. Kalau kepalamu nggak cukup tinggi, mukamu tuh gede. Kalau muka gede, kamu tuh kelihatan tua. Dan kalau kamu kelihatan tua, kamu tuh gagal. Nah, ini tuh kena banget terutama untuk influencer yang seluruh penghasilannya bergantung sama mukanya mereka. Dan dari situ muncul solusi dengan nyuntikin filler ke kulit kepala biar menggembung kayak balon. Nah, karena kepala itu luas, jelas berarti butuh dosis yang nggak ngotak dong. Bahkan ada satu influencer yang sampai nekat ya nyuntik 50 jarum ke kepalanya itu dong. Awalnya sih kelihatan baik-baik aja, tapi ingat gitu-gitu doang emang selalu jadi awal dari cerita horor ya guys. Beberapa bulan kemudian dia tuh bikin video buka bandonya dan nunjukin botak parah di kepalanya. Dia nangis lah tuh depan kamera. Nah, menurut dokter, folikel rambutnya itu masuk fase mati suri karena tumbukan filler itu ngasih tekanan dan juga nyumbat aliran darah. Rambutnya bener-bener lagi sekarat berjuang untuk hidup deh. Ya emang sih filler tadi setidaknya tuh masih bisa dilarutin dan rambut pun sangat mungkin tumbuh lagi. Tapi ternyata buat sebagian orang, nyuntik 50 suntikan ke kepala itu belum cukup ekstrim. Mereka mau yang permanen. Dan disinilah semen tulang tadi masuk ke inti cerita kita ya. Semen di dalam kepala.
Semen tulang atau bone cement itu material medis beneran ya guys, yang biasanya nih dipakai di operasi rekonstruksi oleh dokter berlisensi untuk alasan medis. Jelas bukan biar muka kamu tuh kelihatan 3% lebih kecil di Douyin ataupun TikTok. Tapi gilanya, ini tuh malah dijual bebas sebagai solusi permanen berbentuk kepala jadi tinggi dan muka tuh kelihatan kecil. Oke, kita balik lagi ya ke perempuan 29 tahun dari Jiangsu tadi. Dia bilang tuh, dia tuh udah lama benci ya sama bentuk jidatnya, terus nemu info soal bone cement, dan langsung yakin itulah jawabannya. Nah, karena tentu aja kalau kalian gak suka jidat kamu sendiri, ya solusi paling logisnya adalah ngebor tengkorak. Ya, menurut sejumlah laporan, salon abal-abal yang mengerjakan prosedur ini nutup luka bedah di kepalanya tuh cuma pakai jepitan mirip staples biasa dan bukan pakai jahitan medis yang benar ya guys. Jelas saja orang-orang langsung heboh lah. Masukin semen ke kepala sembarangan itu soalnya sama aja nih seperti ngundang kerusakan otak permanen, nyumbat pasukan darah, dan juga pastinya kebotakan abadi. Dan pertanyaan paling penting yang harusnya tuh dipikirin, gimana nasibnya 20 tahun lagi ya? Tren itu berubahnya cepet banget sih soalnya. Hari ini tren kepala tinggi lagi hype. Besok lusa nih bisa aja tren jidat lebar yang balik lagi. Terus kalau udah gitu, nasib kepalanya gimana dong? Mau diamplas balik ke bentuk semula gitu? Untung gue di Indonesia. Sekarang kamu mungkin mikir, ya itu kan di Cina, kita mah nggak segila itu. Coba deh ya kita jujur bentar, karena polanya tuh udah ada di sini loh. Bedanya cuma dibentuk doang. Sisi gelap industri estetik di Indonesia itu subur banget ya di salon dan juga klinik kecantikan ilegal. Mereka tuh berani nawarin prosedur medis berat seperti filler, tanam benang, sampai suntik putih dengan harga miring, padahal nggak punya izin dan juga bukan tenaga medis. Persis nih kayak salon yang ngebor kepala di Cina tadi guys. Ngerinya lagi, beberapa laporan investigasi pernah menemukan kalau ternyata ada silikon industri yang disuntingin ke tubuh manusia dan bikin daging tuh jadi membusuk serta mati alias nekrosis. Dan ini bukanlah teori konspirasi. Di bulan April 2026 kemarin, ada ex-finalis Putri Indonesia Daerah yang ditangkap gara-gara buka klinik di Pekanbaru dan juga berani-beraninya ngelakuin operasi facelift. Padahal dia tuh bukan dokter dan juga nggak punya izin praktik ya. Korbannya gimana tuh? Ngalamin pendarahan hebat, infeksi, wajahnya berlubang, sampai ninggalin cacat permanen di sekitar kepalanya. Dan gilanya, korban tuh disuruh bayar belasan juta untuk siksaan ini. Belum lagi tren suntik putih instan. BPOM tuh udah bolak-balik ya negasin kalau suntik putih tanpa izin edar itu ilegal. Tapi nyatanya apa? Tetap laris manis dijual paketan di medsos sama oknum non-medis kan? Pernah juga nih ada kasus perempuan di Bekasi bayar ratusan ribu untuk infus pemutih, ujungnya tuh malah lemas, muntah-muntah, tangan bengkak, dan berakhir di rumah sakit. Bedanya cuma di material, tapi inti ceritanya sama persis ya. Orang-orang memang akan gampang tergiur hasil instan, ditangani sama orang yang gak punya otak, dan akhirnya nyawa sama badan kalian lah yang harus bayar harganya. Jangan sampai nggak bisa dikenali lagi. Dan sekarang kita udah ke final bossnya nih ya guys. Ada seorang perempuan yang transformasinya itu segila itu sampai teman dan juga keluarganya tuh ngira dia adalah orang yang sama sekali berbeda ya. Dia terobsesi parah sama wajah idol Korea dan juga Cina sampai akhirnya mutusin buat all in operasi besar berkali-kali. Nah, usut punya usut, dia ini ternyata blasteran dan sering dibully waktu sekolah gara-gara fitur wajah Asianya. Begitu pindah ke Korea, dia nekat ngubah total identitasnya, dimana bahkan sampai menghapus semua foto dan juga video lamanya biar jejak aslinya tuh hilang selamanya dari internet. Nah, yang bikin ini semua tuh jadi super berbahaya adalah target utama dari industri ini bukan selebriti berduit, tapi orang biasa seperti kita. Kamu pun dikunci ke dalam tren yang umurnya tuh mungkin cuma setengah tahun ya. Kalau filler masih bisa luntur, tapi kalau udah nanam semen permanen di tengkorak kepala tuh gimana sih? Bakal nyangkut seumur hidup, guys. Dan di dunia nyata yang tanpa filter, jelas ya hasilnya tuh malah kelihatan aneh dan juga nggak natural. Ingat, kalau masalah terbesar kamu cuma jidat lebar, hidup kamu baik-baik aja kok. Stay human, stay recognizable ya guys. Namun menurut kalian, ini murni pilihan bebas setiap orang atas tubuhnya sendiri, atau sebenarnya kita semua emang lagi digiring sama sistem yang nyari untung dari rasa insecure kita? Dan seberapa jauh sih kalian tuh rela mengubah badan kamu demi sebuah tren yang belum tentu masih ada tahun depan? Coba jujur di komen ya, aku bakal baca satu-satu. Ya, kalau juga video ini sukses bikin kamu mikir 2 kali sebelum percaya solusi instan dari klinik yang abal-abal, berarti kerjaan aku hari ini udah beres. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.